seneng banget kamu nggak bersalah atas semua kejadian yang menimpa Maura. Dan ya aku bersyukur juga Maura bisa terima dan gak salahin kamu sama sekali. Itu bukti kalau Maura benar-benar sayang sama kamu. You were right, Mel. She really loves me. Makanya, mulai sekarang, aku akan berusaha buat mencintai Maura. Aku minta maaf. Dan aku harus ngomong kayak gini sama kamu. Tapi, ini kan yang kamu mau. Aku bisa bersikap tegas. Khususnya ke Maura. I'm happy to hear your decision. Semoga ini jalan yang terbaik ya. I hope so. Semoga juga kamu bisa jadi fokus sama hubungan kamu sama Rizky ya. Rizky dikirim kantor dan sama dia biar dia gak ganggu aku lagi. Tapi kamu tenang aja kok. I can take care of myself. I trust you. Harusnya sekarang aku bisa lega. Karena Tristan udah ngambil keputusan. Tapi semua ini malah bikin aku sedih. This is the toughest decision. And it makes me sad. Ini semua berat. Karena aku masih mencintai Mel. Tapi sekarang gue gak mungkin ninggalin Maura. Karena gue bener-bener ngerasa bersalah. Dan harus tanggung jawab. Apalagi Maura cuma punya 1 ginjal. Dan divonis dokter mengalami kelumpuhan karena cedera tulang belakang. Om ingin menawarkan kamu kerja di perusahaan Om. Karena Om tahu kamu udah gak kerja lagi di perusahaan Oma kamu kan? Kamu keluar begitu aja. Gini, kalau kamu ingin mengajak Gio sama Atta, welcome. Om akan terima. Karena Om tahu banget kalian bertiga itu dari zaman kuliah. Kalian itu anaknya pinter-pinter. Gak apa-apa. Makasih Om. Dan Om akan berikan kalian posisi yang sesuai. Ya. Makasih ya Om, tapi maaf, dari tadi saya udah paham maksud pembicaraannya Om Raymond. Tapi selain itu Om, apa ada hal lain yang pengen Om bicarain sama saya? Kenapa Pangeran ngomong kayak gitu sih? Apa jangan-jangan Pangeran tadi sempat dengar pembicaraanku di telepon ya? Om Raymond? Nggak ada yang lain kok ini. Cuman menyangkut pekerjaan aja. Gimana? Kamu setuju? Kamu terima tawaran Om? Saya yakin Om Raymond masih nutupin sesuatu dari saya. Gimana? Sebelumnya Om, saya mau ngucapin terima kasih yang sebanyak-banyaknya sama Om atas tawarannya. Tapi mohon maaf Om, sepertinya untuk sekarang saya belum bisa nerima penawaran dari Om. Kenapa? Soalnya saya udah discuss sama Atta sama Gio Om. Oke. Kita ada rencana kepingin bangun perusahaan kita sendiri. Ya meskipun kita mulai dari nol, kita mulai kecil-kecilan, tapi kita ingin berusaha untuk bikin startup company dan ya semoga aja bisa sukses. That's good.
Tapi ingat, modalnya nggak sedikit loh. Om akan support semuanya untuk kalian, gak apa-apa. No, thank you Om. Untuk modal juga kita nggak bisa menerima apapun dari Om Raymond. Karena kita kepingin usaha ini benar-benar atas usaha kita sendiri Om, tanpa bantuan dari siapapun. Pangeran, tapi ingat ya. Kapanpun, kalau kamu minta tolong sama Om akan kasih semuanya untuk kamu. Ingat, sebentar lagi kamu adalah suaminya Putri. Begitu juga kamu jadi keluarga Om. Keluarga nomor 1 bagi Om. Itu prinsip Om. Ya, apapun, bilang sama Om. Ya. Makasih banyak ya Om. Kalau gitu, ada hal lain nggak yang pengen Om bicarain sama saya? Mungkin soal Putri? Yakin Pot sama keputusan kamu mau kuliah S2 di luar negeri? Kok dadakan banget sih? Ini pasti gara-gara nenek-nenek nyebelin itu ya? Mama jangan nyebut Oma Soraya kayak gitu dong. Lagian aku mau S2 di luar negeri nggak ada hubungannya sama Oma Soraya kok. Maafin aku terpaksa harus bohongin Mama. Karena kalau aku terus terang, Mama pasti bakal permasalahin ini ke Oma dan Pangeran. Iya, Mama heran aja. Kok tiba-tiba kamu ambil keputusan ini gitu. Karena di awal-awal kan setahu Mama, kamu sama Pangeran tuh bertekad banget mau ngadepin ini sama-sama. Terus jadi kayak gini kan kesannya kamu emang sengaja mau hindari Pangeran. Aku nggak ngelakuin ini untuk hindarin Pangeran, Ma. Aku emang mau ngejar cita-cita aku dari dulu. Jadi ya karena aku mau kuliah S2 di luar negeri untuk sementara waktu, aku akan LDR-an sama Pangeran. Put, Mama angkat telepon dulu ya. Aku jadi penasaran deh. Emangnya Mama punya anak lain ya? Bukannya cuma aku anaknya. Terus, my lovely son itu siapa? Halo sayang. Halo, Mam. Kok lama banget angkat teleponnya? Mama lagi di mana? Mama masih di kafe sama adik kamu sayang. Kenapa? Iya, Mama kaget aja. Tiba-tiba Putri bilang mau ambil S2 di luar negeri. Kok mendadak gitu, Mam? Pokoknya dia mau nikah dulu sama Pangeran. Justru itu, Mama juga nggak tahu kenapa. Makanya buruan deh. Kamu buruan urusin urusan kamu di Singapura. Jadi kamu cepat balik ke Jakarta. Mama tuh udah gak sabar pengen ketemuin kamu sama Putri. Bagus kalau kamu bisa nemenin adik kamu di luar negeri. Ya baiknya itu kan kakak jagain adiknya baik-baik. Kakak adik? Siapa sih yang ditelepon Mama? Emangnya aku punya kakak? Padahal aku udah minta sama Monica buat nyariin vendor-vendor yang bagus buat pernikahannya Putri. Dia malah mau ke luar negeri. Kamu semangat banget sih. Padahal Mama baru aja cerita kalau Putri itu tunangan. Nggak apa-apa, Mam. Aku pengen yang terbaik buat dia. Aku mau Putri bahagia dan pernikahannya berkesan buat dia. Karena kakaknya yang ngatur. Bangganya Mama punya kamu sayang. Yaudah, Mama tutup dulu teleponnya. Kamu baik-baik di sana, ya? Apalagi sih? Iya, nggak usah khawatir. Mama pasti jaga kesehatan. Kamu juga ya? Oke, Mam. Bye. Saya ngerasa kalau Om Raymond nyembunyiin sesuatu dari saya soal Putri. Ada apa ya sebenarnya? Saya udah terlanjur janjian sama Oma. Tapi saya pingin ketemu sama Putri. Perasaan saya nggak tenang. Halo sayang, kamu lagi di mana? Kamu lagi di Lotus Cafe sama Tante Lisa.
Sayang, saya boleh susulin kamu nggak? Saya pingin ngomong sama kamu. Oh, kamu juga pingin ngomong sama saya? Iya udah oke, saya kesana sekarang ya. Saya harus ngabarin Oma kalau saya nggak bisa ketemuan sama Oma. Oma, mendadak saya ada urusan. Ketemuannya kita tunda jadi besok aja ya. Besok saya kabarin Oma lagi.